Halo Sobat UII dan pemirsa Adi TV, berjumpa kembali kita dalam dialog khusus bersama dengan Pusat Studi Psikologi Islam Universitas Islam Indonesia. Yang kali ini kita membahas seputar istiza. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ya. Tadi tuh kita sudah sampai pada faktor-faktor ya Pak Bu, karena di masyarakat kita ini juga mulai marak lagi kasus-kasus ataupun perilaku-perilaku mencemooh agama ini, dan juga sekarang mungkin malah jadi generasi muda yang banyak yang melakukannya seperti itu ya. Nah untuk itu mungkin boleh diberi gambaran gitu Bapak Ibu mengenai pendapatnya terkait dengan sebab-sebab yang menyebabkan adanya fenomena ini di kalangan masyarakat kita seperti itu. Iya, jadi mungkin ini ada kaitannya dengan apa yang disebut sebagai kebebasan berekspresi. Jadi begitu kita memasuki orde reformasi kan, dulu yang serba dilarang macam-macam, tiba-tiba mendapatkan ruang plus perkembangan teknologi kekini ini. Nah, sebenarnya apakah kebebasan berekspresi ini itu otomatis pasti pasti membuat orang tadi mencela macam-macam? Itu kan sebenarnya ada faktor penting yang harus diperhatikan, dan yang sering saya tangkap adalah orang sering mengatribusikan, sering melabelkan bahwa Islam itu agama yang melarang kebebasan berekspresi, padahal beragama sendiri itu tidak boleh ada paksaan. Justru Islam adalah agama yang sangat mendukung kebebasan. Cuma kebebasan yang seperti apa? Kebebasan yang mencocoki, yang fit dengan siapa? Dengan apa yang Allah inginkan. Allah itu. Jadi apapun bebas, kecuali sudah nyata-nyata tegas ini tidak boleh. Jadi sebenarnya apa? Menjadi orang Islam menjadi orang yang paling bebas. Cuma kebebasannya mungkin istilah Pancasilanya kebebasan terpimpin gitu ya. Nah, siapa yang memimpin? Ya hidayah ya itu. Nah, karena yang memimpin itu adalah Allah, hidayah, taufik, maka apa? Itu tidak terbatas oleh zaman, tidak terbatas oleh waktu. Itu akan berlaku dalam situasi apapun. Artinya apa? Ya konsep yang kita bicarakan ini dimanapun, di budaya manapun, kenapa nggak bisa diterima? Kan begitu. Nah, itulah contoh universalitas dari konsep Islam, kesempurnaan sumul Islam itu kan seperti itu. Mungkin yang ingin saya awali itu. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi itu ya. Betul sekali bahwa nampaknya sekarang sedang marak gitu ya penggunaan istilah kebebasan berekspresi. Namun kita juga perlu melihat ya definisi kebebasan berekspresi itu seperti apa. Tentu kebebasan berekspresi itu tidak berarti serta-merta sebebas-bebasnya begitu ya. Bahkan Komnas HAM saja juga menyampaikan bahwa kebebasan berekspresi ini bisa dibatasi. Khususnya pembatasan yang bisa dilakukan adalah terhadap dua hal, yaitu terkait dengan keamanan negara dan juga menjaga martabat harkat dan martabat orang ataupun kelompok lain. Nah, oleh karena itu ini sangat selaras dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Irwan sebelumnya ya, bahwa Islam adalah negara yang betul yang sangat sebenarnya bebas, karena semua hal diperbolehkan kecuali yang dilarang, kan begitu. Nah, sehingga sebenarnya tadi yang diperbolehkan adalah hal-hal yang diperintahkan yang oleh Allah begitu ya, dan hal-hal yang tidak menyalahi ya aturan-aturan Allah, itu saja sih. Dan sebenarnya sangat mudah sih untuk bisa mengidentifikasi ya apakah ini sudah melampaui batas atau tidak, kan begitu ya, apabila memang sudah ada tadi itu kalau kita kaitkan dengan Rasulullah SAW mengatakan bahwa perbuatan baik itu adalah segala hal yang membuat hati kita senang, dan perbuatan dosa adalah segala sesuatu yang membuat hati kita merasa resah gitu ya. Kita tahu bahwa kalau kita dicemooh, dihina, itu kan meresahkan. Itu berarti kan perbuatan yang tidak baik gitu ya. Artinya sekali lagi merujuk kepada universalitas ajaran Islam itu, istiza ini dapat dirasakan ya fenomenanya oleh
kelompok manapun di seluruh dunia begitu ya, selagi tadi ada batas-batasan yang dilanggar gitu. Makanya di dalam Al-Qur'an kita Allah SWT seringkali menekankan sekali terkait dengan jangan kita melampaui batas gitu ya. Jadi sekalipun kita ada kebebasan berekspresi ataupun hak asasi manusia gitu, hak asasi manusia ini tidak bersifat absolut, tapi tetap ada batasan-batasan yang harus kita junjung tinggi untuk kemanusiaan. Ya, dan yang apa? Yang berkembang di katakanlah di masyarakat katakanlah ya, atau katakanlah sebatas yang saya amati itu kan seringkali larangan itu membuat kita tidak bisa bergerak, tidak membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kita lupa bahwa Allah ketika melarang itu pasti menguntungkan. Misalkan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ada banyak keuntungan yang engkau dapatkan begitu engkau atau ada banyak kerugian yang engkau hindarkan buat dirimu, keluargamu ketika engkau mengikuti itu. Nah, tapi kan yang dilihat apa? Yang di depan mata, saya tidak boleh mendekati zina. Itu toh. Tidak melihat ekstensifikasi perluasan dari itu apa sebenarnya. Nah, ya mungkin itu yang seperti itu perlu perlu diedukasi bahwa larangan itu tidak otomatis berarti kita pasti rugi. Dan seringkali ya lagi-lagi proses pendidikan, proses pengasuhan itu yang bertanggung jawab untuk membuat kita menjadi semakin akrab, mengakrabkan diri kita, melazimkan, membiasakan untuk mengenali, semakin kenal, semakin tahu janjane Allah iki karepe opo sih, misalkan Allah itu pingin kita mau seperti apa, bukan biasanya begini, kebanyakan begini, bukan. Kenapa harus seperti itu? Karena kata Rasulullah, orang yang cerdas, al-kayyis adalah orang orang yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan diri how to be the best saat ketemu Allah nanti. Jadi orang ingat mati itu bukan orang pemalas, tidak. Kalau orang takut mati, dia akan mempersembahkan yang terbaik yang dia punya, yang dia mampu. Nggak mau jadi orang rugi, gitu. Jadi konsep-konsep kayak larangan kayak gitu mungkin juga perlu diinikan, termasuk mungkin konsep-konsep yang saya pribadi misal contoh ya tentang konsep sunnah itu sedikit banyak juga bertanggung jawab mengapa kita tanda petik menganggap remeh apa yang disebut dengan sunnah itu. Apa Anda tidak tergiur? Allah bilang apa? Aku haramkan neraka kalau engkau 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Nah, gara-gara kita diberitahu sunnah itu adalah kalau dikerjakan engkau dapat pahala, kalau tidak dikerjakan kamu tidak rugi. Ada fasilitas mewah, ada kemewahan yang engkau lewatkan begitu saja. Kenapa? Karena engkau enggak mengerjakannya. Jadi itu pendidikan konsep membuat kita menjadi seperti itu. Salah tidak? Saya kira tidak. Karena apa? Ya Allah pasti memberi proses kita untuk ayo kita perbaiki. Mungkin itu. Nampaknya juga saya mau menambahkan ya Pak Irwan, betul sekali yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi gitu, bahwasanya kita mungkin yang difahami umumnya orang adalah bahwa Islam itu penuh dengan aturan. Padahal kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman sendiri gitu ya di dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya ya mengikuti perintah Allah itu adalah untuk keuntungan diri kita sendiri dan tidak melakukannya adalah dan melakukannya adalah merugikan diri kita sendiri, mencelakai ya, diri kita sendiri. Nah, nampaknya yang perlu diedukasi adalah bahwa agama ini tidak serta-merta hanya perintah gitu ya, tapi kita sebenarnya diajak untuk berpikir ada konsekuensi di setiap perilaku gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa menyampaikan pada anak-anak kita kan gitu ya, kenapa kita tidak boleh kan gitu ya. Gitu. Tidak sekedar tidak boleh gitu ya, tapi ada konsekuensi gitu ya yang harus dirasakan oleh orang lain ataupun diri kita sendiri gitu ya, yang itu baik menguntungkan ataupun merugikan gitu ya. Kalau misalnya itu larangan, maka itu pasti merugikan kita ataupun merugikan orang lain. Nah, jadi kita perlu menghidupkan diskusi seperti itu ya dalam mungkin yang dalam unit terkecil ada dengan keluarga gitu ya. Jadi anggota keluarga bisa diajak untuk berpikir mengenai konsekuensi dari setiap perilaku begitu.
Ini sedikit menambahkan Bu Nadia. Ini kan sudah banyak dilarang, tapi kenapa kok masih melanggar lampu lalu lintas? Nah, mungkin adalah bagaimana meningkatkan level bahwa apa? Ini menurut saya, termasuk saya gitu, ketika melarang itu ayah nggak suka loh, ibu nggak suka loh. Nah, berhenti di ayah. Nah, ketika figur otoritasnya di depan mata, dia taat. Tapi begitu apa figur otoritasnya hilang, apa yang terjadi? Ada Pak Polisi nggak? Nggak ada. Maka apa? Nah, di situ pentingnya apa? Kita connecting, hubungkan ke Allah. Allah nggak suka kita melakukan ini loh, nak. Jadi ada ayah apa tidak, ada dosen apa tidak, dia akan tetap melakukan yang terbaik itu. Jadi alasannya harus kepada Allah. Jadi jangan berhenti pada kita selaku orang tua, selaku dosen dan lain sebagainya. Mungkin itu untuk mempertinggi konsistensi, reliabilitas perilaku kita mungkin itu. Dan ini juga mungkin karena konsekuensinya tuh ada yang datangnya langsung, ada yang tidak langsung, jadinya kan ini ya Bu, Pak, tidak bisa menetap gitu untuk perilaku yang kita inginkan ini. Nah, tapi kalau kaitannya dengan kebebasan berekspresi tadi, Pak, Bu, salah satunya itu kan juga kenapa isu agama ini jadi bahan mungkin lelucon, ledekan itu juga kan ada dari sense of humornya gitu ya, Pak, Bu. Nah, ini dan banyak sekali justru generasi muda yang menjadikan hal tersebut jadi bahan lelucon gitu. Bagaimana mungkin dari sisi psikologi Islam ataupun dari keislaman itu sendiri melihat bahwa hal yang niatnya itu untuk berekspresi saja, untuk mengungkapkan rasa lucu, menciptakan rasa senang gitu, itu jadi membawa agama gitu, Pak Bu. Mungkin boleh sedikit ditambahkan lagi. Ya. Nampaknya kadang kita ya sebenarnya pada intinya kan dalam kajian kelompok begitu ya, kita akan punya kecenderungan ingin diterima oleh kelompok begitu. Pada kecenderungannya manusia kan seperti itu begitu. Tapi memang betul sekali yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi itu, yang seperti apa kita ingin diterima oleh kelompok. Kalau misalnya semua berjalan menuju jurang, apakah kita juga akan mengikuti kan begitu. Sehingga sebenarnya gerakan melawan arus, melawan mainstream yang kemungkaran begitu ya Pak ya, itu sebenarnya harus lebih kita apresiasi ya, dan perlu kita lebih normalisasi pembicaraan bahwa orang yang melawan mainstream kemungkaran gitu ya, ataupun keburukan itu harus diapresiasi begitu, karena sebenarnya itu yang dipromote ya oleh Rasulullah SAW. Waktu itu yang beliau promote adalah melawan gitu ya, melawan pemikiran-pemikiran yang sangat jauh dari akidah yang betul. Beliau betul-betul melawan arus gitu ya, begitu. Oleh karena itu ya menurut saya kenapa orang melakukan istihza tadi itu ya salah satunya ya karena ya tadi Mbak kadang ingin dipandang favorable ya oleh kelompoknya ini seperti apa. Nampaknya kita juga perlu mengedukasi apa sih definisi keren itu, apa itu definisi gaul itu tuh seperti apa, sukses itu seperti apa gitu ya. Kita perlu lebih banyak promote gitu ya kesuksesan yang berintegritas gitu ya, atau berintegritas yang berakhlak begitu. Jadi tidak hanya sukses tapi mohon maaf dengan banyak sekali drama gitu ya, banyak sekali skandal begitu. Ya memang itu mungkin cepat ya diterima oleh media, tapi kita punya pertanggungjawaban yang luar biasa kepada Allah Ta'ala. Kan disampaikan bahwa sesungguhnya tidak akan bergerak telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ia ditanyakan tentang 4 perkara kan gitu ya. Nah jadi tentang hidup kita, waktu kita gitu ya, harta kita untuk apa dan seterusnya. Nah sehingga ini tidak boleh kita pandang remeh begitu ya, bahwasanya kita boleh ngomong apapun, yang penting bisa bikin orang ketawa dan seterusnya. Saya rasa kita perlu lebih mempromosikan tadi ya
humor jenaka yang syar'i gitu ya Pak ya, humor jenaka yang berintegritas, berakhlak gitu ya. Kita tetap bisa kok lucu, tapi tidak harus menjelek-jelekkan agama kita sendiri ataupun agama orang lain. Saya rasa yang seperti itu harus lebih diapresiasi. Oke, untuk Pak Irwan mungkin kita lanjutkan diskusi ini setelah jeda berikut ini ya Pak ya. Nah, untuk teman-teman, Sobat UII dan juga pemirsa Adi TV, mungkin jadi sedikit terbuka lagi gambarannya mengenai istiza, dan juga tadi ada rambu-rambu, batas-batas mana saja yang teman-teman boleh ikuti dan tidak boleh diikuti. Untuk itu kita akan lanjutkan diskusi ini setelah jeda yang berikut ini.